Nah, jadi konteksnya kalau orang yang tidak beragama, ya sudah, itu biar urusan Allah. Halo, assalamualaikum Sobat Kimung. Waalaikumsalam. Balik lagi bersama Bang Jali di sini di awal tahun 2023. Semoga aja Indonesia menjadi lebih baik ya Om Kimung ya. Iya. Dari semua sisi, dari Insya Allah ekonominya, pastinya. dari masyarakatnya, dari negaranya, dan juga sudah terbebas COVID. Dan ngomong-ngomong soal kebebasan, tentu kita sebagai umat manusia punya kebebasan beragama, terutama di Indonesia ya. Iya. Meskipun kita menganut beberapa banyak agama, dan kita juga tidak ada larangan lah memilih agama manapun ya di Indonesia, itu tidak ada larangannya seperti itu. Tapi yang Bang Jali pengen tahu adalah pengen tanya sama pengen ngutarin keresahan Bang Jali itu soal keresahan di mana kita kan terlahir sudah beragama nih Om Kimung, dari orang tua kita turunan, kan, udah turunan ya. Jadi lahir akte KTP udah ada semua gitu, udah ada agamanya kayak gitu ya kan. Di Indonesia doang nih agama terdata ya, agama kamu apa gitu. Di luar negeri yang Bang Jali tahu ya, terutama di wilayah Eropa nggak ada gitu. Nah, dan melihat kondisi kayak gini kan Bang Jali juga ya kita tahu lah, namanya umat beragama nggak semuanya ya lempeng lah, bahkan ada yang mungkin secara ibadahnya kurang, gimana gitu. Bahkan ada yang menyatakan dirinya tidak beragama gitu. Nah ada ya kan, menyatakan tidak beragama gitu. Dia, gue udah gak punya keyakinan, gue udah gak punya kepercayaan lagi sama Tuhan kayak gitu kan. Nah, ngelihat kondisi kayak gini dengan orang yang sudah declare atau sudah menunjukkan dirinya tidak beragama, menurut Om Kimung bagaimana? Orang kayak gitu apakah dia kecewa atau bagaimana? Menurut Om Kimung, misalnya Om Kimung ngelihat nih orang, oh dia tidak beragama, tidak punya keyakinan, Om Kimung berpandangannya bagaimana? Ya biasa aja sih kalau Om Kimung. Jadi gini, beragama itu tadi yang Bang Jali katakan bisa jadi dasarnya dari turunan. Ya, dasarnya kayak kita nih, kayak Om Kimung, dasar dari turunan. Tapi kan dalam perjalanan hidup, proses, kita pada saat Om Kimung dari kecil tuh udah disuruh orang tua ngaji. Ngaji artinya pada saat kita dapat gelar turunan Islam, nah pada saat itu kita harus memproses, mencari, kita dididik lah ya. Dididik untuk mencari ilmu tambahannya. Bahwa Islam tuh begini. Nah, kalau sampai ada orang yang tidak beragama setelah dalam perjalanan hidupnya, mungkin setelah perjalanan hidup ya, nggak mungkin kalau dari awal karena turunan kan. Setelah dalam perjalanan, misalnya Om Kimung lah, tiba-tiba ngeliat ini nggak bagus, ini nggak bagus. Akhirnya Om Kimung bingung, loh kok seperti ini beragama? Gitu loh. Contoh lah, ada satu keagama yang berbuat buruk lah, misalnya misalnya kemarin ada kejadian di Bandung. Kan orang yang tadinya beragama, kok seperti ini? Kok ada orang yang mau bunuh diri hanya untuk mendapatkan surga, kan gitu. Misal seperti itu. Begitu juga dengan agama-agama yang berbeda juga. Di luar sana juga banyak juga yang seperti itu. Gitu. Nggak bukan satu agama itu aja. Jadi, menurut Om Kimung, ya mungkin pada saat dia melepas diri untuk tidak mengenal Tuhan, mungkin ada rasa kecewaan dia. Kecewaan terhadap agama? Terhadap kehidupan dia. Kehidupan dia. Ya, karena tadinya dia kan punya agama. Terhadap kehidupan, terus dia nggak menemukan, kok begini. Akhirnya dia kecewa dengan agama dia, gitu loh. Dari kehidupan dulu, baru dia, cuma gue ada Tuhan dong. Gue nggak tertolong, gue nggak ini, kehidupan seperti ini. Tuhan gue nggak nolong gue. Tuhan gue begini. Akhirnya dia memilih, gue udah nggak percaya lagi. Karena gitu. Tuhannya tidak menolong. Ya, gitu loh. Jadi, seperti itu. Ya balik lagi yang Bang Jali bilang bahwa mereka tentu yang lebih tahu mereka ya. Alasannya. Cuman yang kita tangkap adalah mungkin mereka kecewa dengan agama yang mereka anut. Kayak gitu. Nah, terus kan bagaimana ngadepinnya kan gitu? Ya kalau Om Kimung biasa aja. Ya itu hak dia loh. Kayak gitu. Ya, seperti juga kita nih Bang Jali. Kita ini konteksnya adalah saya Om Kimung beragama Islam ya. Nah, kita beragama Islam. Konteksnya adalah Om Kimung beragama Islam. Kita ini pun juga terjadi perbedaan. Karena kita, kalau Om Kimung menganggapnya kita ini beragama Islam, tapi berbeda pemahaman, berbeda tafsir, dan itu banyak. Dan itu nggak boleh saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Kalau menurut Om Kimung, tafsir itu kan tujuan kita adalah, kalau tujuan Om Kimung adalah berbuat baik selama kita hidup di dunia dan berkeyakinan dengan Tuhan kita, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan ini, gitu loh. Kalau itu udah dijalanin, ya udah. Tafsir kan dari dulu ke kan banyak. Om Kimung sama Bang Jali beda tafsir kok tentang kemarin masalah apa Argentina tuh sama itu. Beda tafsir ya nggak? Misalkan beda sudut pandang karena beda tafsir kan gitu. Jadi seperti itu loh. Nah, terus kalau kita lihat nih ya, ini Bang Jali kan kenapa ada pertanyaan ini? Karena
Bang Jali sering lihat orang yang bisa dibilang menurut Bang Jali ya punya ilmu agama yang cukup dan lebih, cuman tidak diaplikasikan saat kehidupannya, di kehidupan nyatanya gitu. Kadang apa yang ya nggak beda lah. Nah kalau kita lihat mungkin Om Kimung pernah dengar di mana di negara-negara Eropa, terutama di negara Skandinavia ya, itu ada di Denmark, Swedia dan Norwegia segala macam itu negara Eropa itu hampir mayoritas 50% ke atas lah itu ateis atau tidak beragama, gitu. Tapi kita tahu lah kualitas hidupnya negara mereka. Damai makmur ya. Iya. Bukan damai doang, makmur, ekonominya bagus, hampir tidak ada kejahatan, rendah lah kejahatan, korupsi rendah gitu. Dibandingin sama negara kita. Karena beragama ya. Nah, bagaimana ibaratnya semua orang punya agama sih. Iya, ketuhanan Maha Esa Pancasila ya. Dan ya kita tahu lah kondisi negara kita bagaimana gitu. Bahkan saat menjabat aja pejabat itu disumpah. Oh iya, pakai Al-Qur'an, pakai kitab ya, pakai Injil kalau ya. Tidak menyeleweng. Iya. Tapi masih aja ada gitu. Terjadi. Nah, ini kan anomali ya, ironi ya bisa bilang bahwa kok mereka yang tidak beragama tidak tahu hukum-hukum agama kok bisa menerapkan yang diterapkan seharusnya agama kayak gini loh. Iya. Itu nggak cuma di Indonesia, di negara Timur Tengah juga banyak kan? Iya. Kayak Afghanistan, ya Timur Tengah lah ya. Negara-negara konflik itu kan mereka penganut agama. Iya. Apa? Iya. Om Kimung coba bingung, coba nggak ngerti ya mau jawab gimana. Tapi kalau konteks di negara kita aja ya. Kalau di sana kan itu ada gambaran Bang Jali. Enggak, Bang Jali negara Indonesia. Iya, maksudnya tadi yang Bang Jali ceritain nih tentang negara apa tadi? Skandinavia. Kalau konteks di Indonesia aja dan negara-negara lain yang banyak penyimpangan, kalau menurut Om Kimung ya mungkin manusia itu kan ada nafsu, ada godaan. Nah, di situ yang Om Kimung tangkep, agama itu kan harusnya sejalan dengan kebaikan, harusnya ya. Kalau orang sudah beragama, harusnya sejalan dengan kebaikan. Iya. Karena pada saat kita mau menjalankan agama itu, kalau Om Kimung di dalam sholatnya, dan sholat Om Kimung lima waktu sholat Om Kimung, itu kan intinya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kan, seperti itu. Nah, kalau kita sudah berserah diri sama Allah, udah menyerahkan semuanya, mau nggak mau jalan kehidupan kita pun harus lurus. Kalau yang benar kan beragama kita. Tapi kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi? Kemarin juga yang udah beragama tiba-tiba terjadi korupsi daging sapi. Terus banyaklah yang korupsi padahal agamanya udah kuat dalam konteks dilihat sehari-hari ya. Tapi perilakunya kok tiba-tiba ada korupsi. Ya menurut Om Kimung terlepas dari sistem pemerintahan pengawasan yang kurang, memang nih agama itu hanya cuman sebatas simbol mungkin sebatas gue beragama tapi perilakunya enggak gitu. Mungkin seperti itu. Enggak, kalau itu kan Bang Jali bilang ya banyak semua orang punya status agama, cuman kan yang berilmu, mereka punya ilmu agama kok tidak menerapkannya, tidak ada aplikasinya ke hidup gitu. Om Kimung gak coba Bang Jali gimana? Kalau Bang Jali? Ya makanya kan ibaratnya kayak orang punya ilmu, misalnya Om Kimung jago nyetir mobil, cuman nyetirnya asal-asalan, ugal-ugalan gitu, ibaratnya. Harusnya bisa nyetir bener, lurus, lampu merah berhenti, ini ngebut segala macam, kan seperti itu. Iya makanya tapi Om Kimung, nah gini. Om Kimung pernah ingat kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Om Kimung pernah ingat pertanyaannya Bang Jali dulu deh. Waktu kita sama-sama ngaji, ada pertanyaan orang yang beragama, kiai segala macam, bla 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 bla, pokoknya orang pinter lah, yang punya berilmu lah segala macam, tapi perilakunya masih sombong, masih segala macam bla 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 bla. Nah, terus sama orang yang tidak begitu kuat agamanya, tidak menjalankan perintahnya begitu kuat, sholatnya kurang, apa segala kurang. Anggaplah tidak beragama lah. Anggaplah tidak beragama, tapi baik gitu. Nah, ini pertanyaan apa ya namanya? Membingungkan. Nah, mungkin jadi siapa yang menerapkan ilmu itu sebenarnya? Iya, makanya ini jadi pertanyaan. Sobat Kimung, ini pandangan Om Kimung aja ya. Tapi terlepas dari itu ini kan kita diskusi bebas ya. Jadi Om Kimung melihatnya adalah bahwa orang tersebut yang sudah beragama dan menurut kita ilmunya kuat, tapi tiba-tiba terjerumus, tiba-tiba bisa melakukan hal yang salah. Lagi-lagi Om Kimung katakan bahwa ini adalah keahlian setan. Jagonya setan. Karena janji setan kan akan kugoda anak cucu Adam sampai akhir zaman. Nah mungkin setannya itu juga punya tingkatan. Mungkin ini setan kan ya kalau bukan tingkatan. Setan jelas ilmunya lebih tinggi dari manusia. Oh gitu ya? Oh iya dong. Setan kan sebelum ada manusia yang banyak ditangkap ya. Itu
menyembah Tuhan, menyembah ini. Oh ya, dan ilmunya lebih, bahkan malaikat kan dikontrol. Iya, maksud iya. Ya kalau ke sana maksud Om Kimung yang punya ilmu ini mungkin di dalam setan itu ada yang lebih ahli lagi gitu. Kalau kayak Om Kimung yang cuma begini-begini, ya istilahnya setan-setan kecil lah gitu yang ganggunya gitu. Seperti itu. Tapi kalau secara keseluruhan ilmu setan ya jelas. Karena setan juga orang yang tunduk juga sama Tuhan, sama penciptanya. Cuman karena dia tidak patuh doang pada saat suruh menginikan Adam gitu kan. Gitu. Jadi ya nggak ada masalah ya. Kayak gitu. Maksudnya ya menyayangkan dong. Sayang loh. Sayang. Banyak yang sayang. Nah, ini untuk pertanyaan yang sesimpel aja deh. Kalau Om Kimung melihat orang tidak beragama, apakah Om Kimung bakal memaksa dia, lu kenapa tidak beragama? Atau memang, oh ya udah itu pilihan hidup lu, gitu. Menurut Om Kimung kalau seandainya ketemu nih ya, apakah kan kita sering lah ngeliat orang, wah lu ini dong, kadang-kadang kita sholat, ayo sholat, maksa gitu. Jatuhnya kan kayak pemaksaan ibadah, paksa-paksa meskipun satu agama gitu. Nah kalau yang tidak beragama, Om Kimung akan seperti itu nggak? Enggak. Om Kimung, kalau Om Kimung sih nanti nggak. Orang yang berbeda agama atau orang yang tidak punya agama, Om Kimung tidak akan coba memaksakan atau ini loh, begini loh, gua paling bener loh, gua ini enggak. Tapi Baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan, menyampaikan kepada umatnya, itu dia hanya mengimbau dan mengajak, menyampaikan hal-hal yang baik. Gimana caranya? Perilakunya dibuat baik dulu. Kasih contoh supaya orang lain mendapatkan simpatinya, mendapatkan ini. Jadi beragama itu menurut Om Kimung bukanlah unsur paksaan. Jangan hanya orang berbeda agama, lu kafir, lu salah. Orang berbeda aliran atau pemahaman atau mazhab atau tafsir, itu langsung, lu salah, lu kafir. Kalau Om Kimung enggak. Kalau dia memang tidak sejalan, dia tidak punya agama, paling Om Kimung coba memberi masukan, imbauan. Kenapa bah gitu. Tapi tidak boleh memaksa. Kita cukup mengerti aja. Kita cukup mengerti. Surga milik Allah kok. Allah belum tentu kita. Belum tentu kita yang benar. Belum tentu kita yang benar. Manusia itu maaf nih, Om Kimung sama ini tempatnya salah kok. Nah, cuman Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Jadi Allah itu, nih Om Kimung kutik sedikit ya. Sedikit doang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua makhluk hidupnya dikasih sama Allah. Tapi yang disayang enggak semua. Kita lah yang mendekatkan ke Allah agar kita disayang. Kalau dikasih, Allah Maha Pengasih, gitu loh. Nah, jadi konteksnya kalau orang yang tidak beragama, ya sudah, itu biar urusan Allah. Nah, kalau kita mau maksa dia mungkin lewat doa kita ya. Doa. Jadi ini setuju. Kita supaya dia dikasih hidayah lah. Iya, jadi pada saat kita maaf nih bertetangga atau bersaudara atau apa tidak sejalan, misalnya Bang Jali tidak beragama, Jal, sholat, pulang ibadah lah. Ya, Jal, sholat, tiba-tiba Jali nggak sholat gini-gini, ya sudah, Jal, sholat, kecuali masih kecil ya, itu tanggung jawab Om Kimung. Tapi kalau sudah dewasa gini udah bukan tanggung jawab Om Kimung lagi. Nah, kalau udah nggak bisa juga, udah ngadu. Ya Allah, tunjukkanlah Allah, Jali begini agar dia gitu. Kalau mungkin setuju kalau itu. Jadi ya kayak gitu ya. Iya, setuju. Ya, jadi intinya untuk yang maupun kita saling satu agama aja, kalau masalah ibadah urusan masing-masing lah. Iya. Kayak gitu ya, masing-masing. Paling kalau kita pengen ya jangan ada paksaan. Jangan ada paksaan kayak gitu. Karena menurut Bang Jali dalam beragama dengan urusan ibadah dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia itu dua hal yang berbeda. Iya, betul, jadi, setuju. Kalau mereka tidak bisa bersama kita dalam urusan Tuhan beribadah, ya minimal kita bisa bersama dalam hubungan manusia. Setuju, Jali. Pinter Bang Jali. Ya terus. Itu aja sih dari closing statementnya Bang Jali. Nah, mungkin dari Om Kimung gimana? Ya, setuju. Ini Om Kimung senang banget. Jadi, Sobat Kimung, udah akhiri perpecahan yang tidak yang ala kecil lah, yang beda. Sholat begini, macam-macam, udah clear. Terus yang berbeda agama, dia kafir, clear, nggak ada. Nah, umumnya nih, rata-rata yang mayoritas itu di belahan dunia manapun, rata-rata menzolimi yang minoritas. Merasa dia yang paling benar. Padahal itu adalah hal yang salah. Kebenaran itu hanya milik Allah. Kita ini sebagai manusia menjalankan perintahnya Allah, ablum minallah dan ablum minan nas.
berbuat baik dengan Allah, tauhid kita, bagaimana kita sholat kita, kalau agama Islam ya, dengan agama lain terserah urusan sholatnya bagaimana. Nah, terus berbuat baik, bertetangga, depan, kiri, kanan, dengan saudara, udah. Itu aja. Jadi Sobat Kimung, akhiri. Kalau ini kita sama-sama matang dalam berpikir seperti itu, insya Allah. Bineka Tunggal Ika ya. Bineka Tunggal Ika tercapai, negara kita damai. Iya. Ini surganya dunia di Indonesia, semua ada. Itu aja. Jadi ya tadi bagus juga dari Om Kimung bahwa yang mayoritas ngayomin ya. Iya. Yang minoritas hormatin yang mayoritas gitu. Jadi itu akan tercipta kedamaian, Mas. Betul. Gitu. Oke, Om Kimung, kita tutup ya. Jadi itu aja. Jadi intinya ya ini hanya pendapat Bang Jali sama pendapat Om Kimung soal keresahan. Iya, betul. Keresahan dalam kehidupan beragama maupun menghadapi orang yang tidak memiliki agama, tidak memiliki keyakinan. Jadi jika suka boleh share video ini ke teman-teman Sobat Kimung semuanya supaya makin banyak penontonnya. Kasih like dan juga kasih komentar ya kalau ada pertanyaan atau ya mau ada yang didiskusin silakan. Subscribe bagi yang belum subscribe dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya dapat video-video terbaru dari QM Talk Channel. Terima kasih semuanya Om Kimung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.